Lukas pertama 37 dan 38, dipersilakan. Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Sekeluarga dan mustahil. Kata-kata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Setelah mereka berkata aku itu, baru mereka itu. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak pernah berubah itu adalah kasih-Nya Tuhan. Yang tidak pernah berubah itu adalah kuasa-Nya Tuhan. Ibrani 13 mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melayani dengan segala mujizat yang luar biasa adalah Yesus Kristus yang sama, yang masih juga akan melayani kita dengan mujizatnya yang luar biasa. Tetapi kadangkala yang membuat berubah itu adalah kehidupan daripada orang percaya. Ya, seperti seorang ibu yang begitu setia setiap hari menyiapkan makan. Tapi seringkali yang berubah adalah anaknya, mungkin suaminya, ya, yang tidak mau makan dengan makanan yang ada di rumah. Mungkin karena keadaan sudah berubah sehingga melihat makanan yang ada di rumah itu menjadi makanan yang sederhana. Nah, yang berubah adalah bukan kepada ibu yang selalu setia menyiapkan makanan, tetapi keluarga yang memakannya yang berubah. Dan ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mujizatnya Tuhan, kuasanya Tuhan tidak pernah berubah, tetapi ada yang berubah adalah sikap kita terhadap Tuhan. Mengapa hari-hari ini ada banyak di Amerika gereja yang dijual? Ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus tetapi dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tapi dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena sikapnya yang salah terhadap Tuhan. Karena sikapnya yang membuat seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak sanggup, seolah-olah bahwa pertolongan yang bisa menolong itu adalah diri sendiri. Ya, di tengah-tengah kehidupan manusia yang begitu membanggakan dengan dirinya, membanggakan dengan kehidupannya, kepandaiannya, kemampuannya. Sehingga ketika Tuhan izinkan COVID-19 melanda dunia ini, mereka baru sadar bahwa di hadapan Tuhan siapapun kita tidak ada apa-apanya. Baru COVID-19, belum yang lain. Manusia di muka bumi ini sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sudah dibacakan tadi adalah ayat ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Maria. Ya, Maria yang mendapatkan anugerah besar, berkat yang besar sekali, mendapatkan satu kehidupan yang berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan ketika berita tentang kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, ketika mujizat yang besar itu yang akan diterima oleh Maria disampaikan, bukannya sukacita yang disampaikan oleh Maria, tetapi kemanusiaan Maria yang mulai keluar. Bagaimana mungkin, Tuhan? Aku masih belum nikah, aku masih baru tunangan. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Ya, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pertolongan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pemulihan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan mujizat? Kondisiku seperti ini, bagaimana mungkin bisa berubah? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menarik.
ketika malaikat Tuhan itu mengatakan kepada Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria dikuatkan, Maria diteguhkan, dan Maria berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut perkataan. Sikap hati seseorang, sikap hati orang percaya menentukan mukjizat itu terjadi dalam hidupnya atau tidak. Sikap hati orang percaya itu menentukan kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya atau tidak. Ya. Sikap hati adalah sesuatu hal yang dari dalam hati saudara, bukan yang keluar dari mulut saudara, bukan yang nampak dari lahir saudara, tetapi yang ada di dalam hati saudara, dan yang tahu itu adalah Tuhan. Kadang ada orang Kristen, dia protes, mengapa Om, saya sudah butuh, saya sudah tidak tahu bagaimana harus melangkah, semuanya butuh jalan dan Tuhan tidak menolong saya dan Tuhan tidak membela saya. Apakah masih ada Tuhan? Saya bilang, Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia ada, dia hidup sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tapi sikap hati kita yang seringkali berubah dalam hidup ini. Saudara, sore hari ini kita mau belajar bagaimana Maria mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba, doulos, abdi, jongos, budak, orang ono sing melete. Kadang kalau ada hamba yang melete itu, kemelinti itu, aduh, sebentar aja dia pasti akan dipecat oleh tuannya. Mengapa Maria mengambil sikap sebagai seorang hamba? Karena ketika seseorang mengambil dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba, artinya dia mempersilahkan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, jadilah menurut maumu, jadilah menurut kehendakmu, yang terbaik bagimu, itu yang aku terima. Itu seorang hamba. Karena seorang hamba yang menentukan dia makan atau tidak, dia tidur atau tidak, dia hidup atau mati, itu adalah tuannya. Kalau tuannya mengatakan dia hidup, dia hidup. Kalau tuannya mengatakan dia mati, dia mati. Itu seorang hamba. Ya, dia tidak punya hak apa-apa, dia tidak punya kuasa apa-apa. Ketika Maria mengatakan aku ini hambamu, Maria mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya. Maria mempersilahkan rencana Tuhan terjadi atas hidupnya. Meskipun itu mustahil bagi dia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, sikap ini Bapak Ibu Saudara yang juga harus terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Selama dalam hidup kita sebagai orang percaya masih ingin untuk dihargai oleh orang lain, masih ingin mencari kepujian orang lain, masih ingin menjadi yang nomor satu, masih ingin menjadi yang paling depan, jangan harap mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai sikap seperti itu, artinya hidup kita belum dikuasai oleh kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, dia sadar kekayaan yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Kesehatan yang dia punya adalah dari Tuhan. Kepandaian yang dia punya adalah daripada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dia punya yang patut dibanggakan, karena itu bukan miliknya, itu adalah miliknya Tuhan. Ayub yang seorang miliarder pada masanya, dia kalau kekayaannya dihitung itu mungkin hampir mungkin bisa jadi 1 triliun itu. Ayub hanya mengatakan terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini satu sikap yang luar biasa dari Ayub. Meskipun dia bergelimang harta, dia bergelimang dengan kekayaan, dia mau pesta satu hari 24 kali 1 jam sekali pesta, bukan masalah bagi Ayub. Tetapi Ayub katakan,
dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ibaratkan hidup kita di hadapan Tuhan itu jangan seperti gelas yang sudah penuh dengan air. Karena gelas yang penuh dengan air kalau dia diisi pasti tumpah. Ya, artinya ketika gelas kita dipenuhi hati, gelas hati kita dipenuhi dengan kesombongan, itu anugerah Tuhan nggak bisa turun. Anugerah Tuhan tidak bisa masuk. Karena apa? Akan tumpah. Tetapi beda ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati, itu bagaikan gelas yang kosong. Nah, ketika gelas itu kosong, Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan kasihnya, Tuhan berikan nikmatnya, maka itu akan kita terima. Maka itu akan sungguh-sungguh mujizat itu terjadi dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan itu akan bekerja dalam hidup ini. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, tidak saja Maria berkata, aku ini hambamu. Yang kedua adalah, jadilah menurut perkataanmu. Roma 1:16-17, orang benar itu hidup oleh karena firman, oleh karena iman, ya. Dan iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang menjadi landasan di dalam hidup kita ini adalah firman. Kalau yang dikatakan itu bukan firman, kalau yang disampaikan itu bukan firman, maka itu tidak boleh mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita percaya, yang bisa kita lakukan adalah firman. Ketika firman itu yang mengatakan, itu yang kita pegang. Sekalipun kalau boleh saya katakan, kita dalam situasi yang sulit, kita dalam situasi yang sukar, tetapi ketika firman Tuhan mengatakan ada pengharapan, ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lesu. Kita percaya apa yang dikatakan oleh firman, dan kita datang kepada Tuhan, dan kekuatan itu yang akan kita terima dalam hidup ini. Nah, itu yang harus terjadi. Jadi dasar hidup orang percaya, landasan hidup orang percaya itu bukan ramalan. Landasan hidup orang percaya itu adalah firman. Apalagi yang namanya ramalan ini ya, bintang zodiak, ya, tidak bisa. Ataupun ramalan-ramalan yang lain tidak bisa. Kalau dulu ada banyak peramal-peramal, ya, mulai daripada saya ingat ada yang namanya Mamah Loren, ya, Ki Joko Bodo. Bayangin sudah, orang bodoh kok didengar suaranya itu loh. Itu kan kebangetan. Nah, itu tidak bisa menjadi pegangan kita. Yang menjadi pegangan kita adalah firman. Dan Maria percaya karena apa? Karena dia tahu bahwa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu adalah firman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita mau coba ingat satu peristiwa yang terjadi di dalam firman Allah yang dialami oleh janda yang ada di Sarfat. Ya, ketika Elia diperintahkan oleh Tuhan kepada janda ini, Elia meminta minum dan belum sempat minum itu diambil. Elia berkata, "Mak, buatkan aku roti." Ketika Elia berkata, "Mak, buatkan aku roti," janda ini langsung bilang, "Tuhan, aku nggak punya apa-apa, Tuhan. Aku hanya punya minyak sedikit, aku hanya punya tepung sedikit. Minyak sedikit, tepung sedikit ini aku buat adonan, aku bagi dua dengan anakku, tidak tahu itu besarnya seberapa. Setelah itu kami mati." Ya. Lalu kemudian Elia berkata, "Mak, demikianlah firman Tuhan, buatlah lebih dahulu untukku, untukmu, dan untuk anakmu." Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika janda ini melangkah ke dapur, ketika adonan yang minyak sedikit, tepung yang sedikit itu dibuat menjadi adonan, janda di Sarfat ini sedang melakukan firman, ya. Dan melakukan firman itu seperti janda di Sarfat ini dengan sepenuh hati. Karena
Karena janda ini tidak punya apa-apa lagi. Yang punya itu adalah hanya tepung dan minyak sedikit, tapi itu diberikan semuanya. Ketika kita melakukan firman, kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seluruh kehidupanmu mengasihi Tuhan. Janda ini ketika dia ke dapur, dia membuat adonan dari tepung sedikit, minyak sedikit. Dia sedang melakukan seluruh hidupnya, dia sedang melakukan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika janda ini sudah menyerahkan roti kepada Elia dan janda ini kembali kepada dapur, dia sedang beriman. Dia sedang percaya kepada firman Allah dan dia sedang tidak melihat saat berjalan di dapur. Perbuatan iman adalah sesuatu hal yang belum kita lihat tetapi kita percaya. Perbuatan iman adalah sesuatu hal yang belum nampak tapi kita percaya. Perbuatan iman adalah sesuatu hal yang belum kita terima tapi kita percaya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ketika janda ini dia kembali ke dapur, dia sedang melakukan iman. Dia sedang berbuat tentang iman. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sampai di dapur, dia melihat minyak sedikit dan tepung sedikit itu masih ada. Dia buat, dia makan, dia buat lagi untuk anaknya. Berapa tahun minyak sedikit dan tepung yang sedikit itu memberikan makan kepada janda ini lebih kurang 3,5 tahun. Wow. Kalau dihitung berapa karung itu tepung, berapa ratus liter itu minyak, dan itu terjadi oleh karena janda di Sarfat memiliki hati yang rendah dan hidup di dalam firman Allah. 2021 tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi kita punya iman. Iman kita adalah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seandainya ada masalah persoalan yang membentengi dalam hidup kita, kita percaya seperti hanya bangsa Israel menghadapi laut Tebrok, Tuhan bisa belah laut itu dan kita berjalan di tempat yang kering. Kita percaya ketika di tengah 2021 dalam kondisi keadaan yang paling buruk, kita tahu belajar dari peristiwa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan turunkan mana itu turun dari surga. Artinya apa? Nggak berkesudahan kasih setianya Tuhan, itu iman kita. Nggak berkesudahan berkatnya Tuhan, itu iman kita. Nggak berkesudahan cara Tuhan untuk mengangkat dalam hidup kita, itu adalah iman kita. Sore hari ini jangan tidur dan jangan lemah. Bangunkan iman saudara, bangunlah pengharapan saudara, hiduplah di dalam firman Allah yang bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu akan terjadi dalam hidup kita. Orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi orang percaya itu hidup oleh karena iman. Hiduplah terus dengan iman, berjalanlah terus dengan iman. 2021 kemenangan menjadi milik kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.